saudara sekalian. Di bahasa Indonesia judulnya apa? Seorang pembuat hukum dan hakim. Lawgiver and judge. One lawgiver and judge. Ada bermacam-macam sikap orang terhadap hukum. Apakah itu hukum manusia? Apakah itu hukum Tuhan? Apapun attitude kita terhadap hukum akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Attitude yang pertama adalah orang-orang yang merasa above the law. Apa above the law? Di atas hukum, merasa di atas hukum. Hukum itu tidak bisa atur dia. Tidak terjangkau. Tidak terjangkau. Siapa-siapa ini? Orang kaya. Contoh orang kaya dan orang yang buat hukum. The rich and famous bertindak seolah-olah mereka berada di atas hukum. Siapa lagi? Mereka yang membuat hukum. Itu pada ekstrem kiri. Di ekstrem kanan, sikap yang kedua adalah apa? Rigid, unbending. Keras, terlalu keras. Maksudnya apa rigid, unbending? Kaku menginterpretasikan hukum. Kaku ya. Orang yang penurutan terhadap hukumnya memang kaku, sehingga ini pun akan mengalami kesulitan dalam hubungan interpersonal. Jadi kita harus berada di mana? Kita harus bisa strike the balance, istilahnya strike the balance between the two. Jangan juga kita merasa above the law, tapi jangan juga dalam penurutan kita kepada hukum kita menjadi rigid and unbending. Baik, kita masuk di bagian pertama, judging versus discernment. Kalau judging, bahasa Indonesia apa? Mengadili. Menghakimi. Mengadili. Nah, yang sulit ini diterjemahkan adalah discernment. Apa yang saudara tahu kalau katakan discernment? Bisa membedakan mana yang benar dengan yang salah. Ya, itu dia. Discernment adalah kesanggupan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau saudara ingat sidang Laodikia, ini dilambangkan dengan apa? Salep mata. Salep mata. El boleh baca huruf tebal hari Minggu di atas. Ada hafalan mereka? Ya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia?
di sini dikatakan judging others amount to sitting in judgment of the Lord. Kalau kita menghakimi orang lain sama dengan kita menghakimi diri sendiri. Sitting in judgment of the Lord. Apa maksudnya? Kalau dikatakan menghakimi orang lain, itu bagaimana tuh yang menghakimi? Merasa diri benar dan orang yang salah. Sitting in judgment ada contohnya. Coba El baca. Yang di atas mereka. Ya, sesudah huruf tebal tadi. Sikap kita terhadap hukum, apakah hukum Allah atau manusia, mempengaruhi bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dan bahkan bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Pernahkah Anda perhatikan bahwa terkadang orang kaya dan terkenal berlaku seakan-akan mereka berada di atas hukum. Bahkan ada di antara mereka yang membuat hukum atau mendesak hukum, melihat kesempatan untuk menulis hukum-hukum bagi keuntungan mereka sendiri. Kemudian, bila tidak menghormati sebuah komunitas hukum, maka dapat melibatkan rasa tidak hormat pada orang lain. Karena hukum mengatur bagaimana kita berhubungan dengan satu sama lain. Kemudian di waktu yang sama, mereka yang sikapnya kaku dan keras terhadap hukum dapat juga memiliki kesulitan dalam berhubungan dengan sesama. Dalam tingkat yang lebih dalam, cara pandang kita terhadap hukum bergantung kepada tingkat penghormatan yang kita miliki kepada hikmat para pembuat hukum dan keadilan hukum-hukum mereka. Pelajaran pekan ini diawali sebuah tinjauan pada hukum, tetapi kemudian menuntun kepada beberapa kata penting sehubungan dengan sebuah bentuk kesombongan dan percaya diri yang mungkin tidak kita sadari, tetapi kita diamarkan tentang menjadi berdosa. Sebuah pelanggaran terhadap hukum Allah. Bahkan dalam Yakobus kita diberikan cara lain untuk memandang dosa. jadi sekali lagi sikap kita terhadap hukum ada beberapa, dua diantaranya ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ada orang-orang yang karena punya uang, punya pengaruh, punya jabatan, merasa dirinya above the law. Kalau di Amerika ini ada sebutan tentang hukum apa? The long arms of the law. Artinya hukum itu tidak pandang bulu. Apakah dia orang miskin, orang kaya, orang berpendidikan, orang tidak berpendidikan. Kalau bersalah, dia harus berhadapan dengan hukum. Di beberapa negara lain, hal ini tidak selalu terjadi. Hukum itu seperti ada apa? Ada batas. Hanya orang-orang tertentu yang kena. Selebihnya, dia berada di atas hukum. Kemudian, pada ekstrim yang kedua, orang yang penurutan pada hukum sangat apa? Rigid itu kaku. Jadi kita diajak untuk strike the balance between yang above the law dengan yang rigid.
di tengah-tengah. Judgment or discernment. Pertanyaan yang ditanyakan di sini, how does judging others amount to sitting in judgment of the law? Jikalau kita menghakimi orang lain sama dengan apa? Menghakimi Tuhan. Sama dengan kalau bahasa Inggrisnya sitting in judgment of the law. Bahasa Inggrisnya apa ya? Kalau bahasa Indonesia Hari Minggu, pertanyaan yang di atas. Coba. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Mengapa barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, yang mencela hukum dan menghakiminya? Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tapi hakimnya. Bagaimanakah menghakimi orang lain sama dengan menghakimi hukum? sitting of the law itu diterjemahkan menghakimi hukum. Ya, itu dia. Apa maksudnya itu? Menghakimi hukum. Kalau kita menghakimi orang lain, itu sama halnya seperti kita duduk menghakimi Pembuat hukum. Nah, kalau kita baca keterangannya, Iya. teruskan. Frasa pertama dalam ayat 11 yang secara literal diterjemahkan saling memfitnah, termasuk juga beberapa dosa tentang berbicara, termasuk fitnah, menyampaikan kesaksian palsu dan kata-kata marah. Ini sin of speech. Dosa dalam kata-kata itu, termasuk satu apa? Slander. Slander itu fitnah. Fitnah. Bearing false witness. Dan kata-kata marah. False witness. Menyampaikan Gosip. kesaksian palsu. Membawa Berita palsu. ya kabar yang palsu. Lalu apa lagi? Marah. Angry words. Nah, di sini Yakobus kelihatannya menggunakan bahasa yang milder, agak lembut kalau dibandingkan dengan pasal yang ketiga. Tapi maknanya tidak beda. Kemudian, by placing ourselves on the judgment seat, dengan menempatkan diri kita di judgment seat, kursi pengadilan, we ignore our own weaknesses and focus instead on another's wrongdoing, as if we were somehow outside or above the law. Such a focus also fails to love our neighbor as ourselves. Thus, we are not keeping the law. Did you get the point? Ya. Jadi kalau kita duduk lalu menghakimi orang lain, apa implikasinya? Kita lupa kita punya kelemahan. Itu satu. Gantinya kita tidak mengasihi tetangga kita, sesama kita, dan kita tidak menurut hukum. Ya. Itu dia. Mengapa demikian? Karena apa yang sering kali terjadi
itu ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau kita buka beberapa ayat, seringkali seseorang menghakimi orang lain. Padahal yang menghakimi itu melakukan hal yang sama seperti yang dibuat orang yang dihakimi. Coba saudara buka Roma pasal 2 ayat 1. Baik, boleh baca. Roma 2 ayat 1. Roma 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Jadi, hai manusia yang apa? Menghakimi orang lain. Yang menghakimi orang lain. Baca terus nih. Sebab dalam penghakiman orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Ini seringkali terjadi. Dia tuduh orang lain begini. Padahal di belakang dia lakukan Yang sama. yang sama. Dalam hal ini bahasanya Rasul Paulus lebih mudah dimengerti. Jadi kita diamarkan jangan menghakimi orang lain. Tetapi kita harus belajar apa? Bijak. Ayatnya, ya. Baca paragraf yang berikutnya. Pada saat yang sama, Hari Minggu, pendeta, ya, masih hari Minggu. kita harus membandingkan apa yang diajarkan dan khotbahkan orang tentang firman Allah. Sebelumnya di atas. Tetapi pada saat yang sama, sementara kita tidak boleh menghakimi orang lain, kita harus belajar memiliki kearifan rohani. Nah, di sini ada sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Kita dinasehati jangan menghakimi orang lain. Tapi saat yang sama kita harus belajar untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ada garis yang tipis memisahkan antara keduanya. Sampai berapa jauh apa yang kita buat itu, yang tadinya kita maksudkan spiritual discernment, padahal sudah jadi apa? Menghakimi orang lain. Jadi ini adalah sesuatu yang kita harus minta doa kepada Tuhan supaya diberikan kebijaksanaan untuk melihat bedanya judging others dengan spiritual discernment. Coba kita buka beberapa ayat di mana kita diminta untuk sanggup membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ayatnya banyak tuh.
Kita mungkin tidak baca semua. Kita baca 3 D Jack. Yang kedua Kisah 17 ayat 11 D. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apa semua itu benar demikian. Siapa ngomong? Paulus. Paulus. Ini waktu Paulus dalam missionary journey-nya, dia singgah di Tesalonika, dia pelajari keadaan di Tesalonika. Sudah sekian lama dia di Tesalonika, dia pindah kemana? Berea. Ke Berea. Waktu dia bersama-sama orang Berea, Paulus berkesimpulan bahwa orang-orang Berea itu, kalau bahasa Inggrisnya, more noble dibandingkan dengan orang Yahudi di Tesalonika. Lalu dia kasih tahu sekaligus ayatnya, sebabnya. Apa sebabnya? Menyelidik Alkitab. Karena orang-orang di Berea itu menyelidiki Alkitab berapa sering? Setiap hari. Tiap hari. Jadi Paulus bisa membedakan, membandingkan sekelompok orang dengan kelompok orang yang lain. 1 Korintus 6 ayat 1-2. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal itu kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara-saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Intinya apa? Ayat ini kalau diambil intinya tuh, Jangan bawa persoalan-persoalan sesama anggota ke pengadilan. Kalau masih bisa urus di gereja, di gereja. masa di antara kamu tidak ada orang yang punya hikmat untuk mencari penyelesaiannya? Jadi jangan asal kasih aja kepada orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Sesudah kita tiba di Amerika, kita lebih mengerti kata su. Su aja kita dengar itu hari-hari.
Jadi kalau Alkitab dan Nyonya White mengatakan bahwa lebih baik kita dirugikan daripada kita membawa case kita ke Pengadilan. pengadilan. Apalagi kalau case itu hubungan antara anggota dengan gereja. Nyonya White katakan kalau seorang anggota membawa gerejanya ke pengadilan, orang itu lebih baik berhenti berdoa, karena kalau dia berdoa, doanya tidak akan dijawab Tuhan. Itu statement cukup keras. Jadi yang ditekankan di sini, kita harus membandingkan apa yang orang lain ajar dan khotbahkan dengan apa? Compare with the word of God. Karena seringkali ada yang berkata, menurut pendapat saya. Nah, kalau sudah menurut pendapat saya, maka jadi subjektif. Yang disebutnya katakan, iya itu menurut kamu. Saya juga punya pendapat. Lalu datang pendapat yang ketiga, keempat. Tidak selesai masalah. Jadi harus selalu dikatakan, what does the Bible say? Akhirnya harus tiba di situ. Nah, untuk itu kita harus baca apa? Bible. Jadi kalau kita bertukar pikiran, akhirnya kita harus mengatakan, what does the Bible say? Kemudian yang kedua tadi, jangan membawa case kita kemana? Pengadilan. Apa sih sebabnya sehingga larangan itu terasa keras sekali? Karena manusia menyerahkan keadilan kepada tangan manusia, bukan kepada Tuhan. Yes, Tuhan seperti dipermalukan. Nah, itu dia. Itu jawabnya. Kita seperti sedang mempermalukan siapa? Tuhan. Ya, seperti yang pernah saya cerita kepada saudara-saudara. 2 orang pendeta sengketa dibawa ke hakim. Hakimnya kebetulan seorang muslim. Bapak pendeta ya? Iya. Bapak juga pendeta. Pak, masa pendeta dan pendeta tidak bisa selesaikan? Masa mesti saya yang putuskan? Saya kasih waktu 2 minggu. Selesaikan berdua. Baru nanti minggu depan kita ketemu lagi bagaimana. Itu namanya kita mempermalukan siapa? Tuhan. Mempermalukan Tuhan. Lebih baik kita mengalami kerugian materi daripada kita membawa case kita ke pengadilan, karena nama Tuhan akan dibicarakan. Cuma tidak mudah untuk bisa membedakan sebatas mana judging, sebatas mana spiritual discernment. Itu harus kita minta kebijaksanaan dari siapa? Dari Tuhan. Yang berikut, the lawgiver is judge.
Siapa yang memberikan hukum 10 di Bukit Sinai? Yesus. Yesus. Coba ya baca hari Senin, Biar menurutnya. paragraf yang di atas sekali. Senin. Semua hukum perjanjian lama berasal dari Yesus. Jangan lupa itu statement. Hukum-hukum itu kadang-kadang disebut hukum Musa, karena hukum-hukum itu diberikan melalui dia. Oke, disebut hukum Musa bukan karena dari Musa, tapi Diberikan kepada Musa. melalui Musa. Tetapi Yesuslah yang memimpin Israel melewati dia, melewati padang belantara, dan menyampaikan 10 perintah kepada mereka di Bukit Sinai. Pada khotbah di atas bukit, Yesus menjelaskan dan menegaskan hukum. Ia adalah firman menjadi manusia, dan melalui firman-Nya kita akan dihakimi. Jadi kalau soal ditanya siapa Tuhan dalam perjanjian lama itu, Yesus. mana buktinya? Jangan lupa 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Dek 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 4. Please read. Sampai 4b. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang yang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Batu karang yang mengikuti mereka. Jadi dalam perjalanan padang belantara, Tuhan yang berada di tengah-tengah mereka adalah siapa? Yesus. Yesus. Dan jangan lupa statement dari Ellen White, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, semua communication antara surga dengan dunia diberikan kepada siapa? Yesus. Pada Yesus. Kemudian kita kembali kepada Yakobus 4 ayat 12. Ya. Boleh baca aja. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Hanya ada satu lawgiver dan hakim, yaitu Dia yang sanggup menyelamatkan atau membinasakan. Tapi who are you to judge your neighbor? Siapa sih kamu sehingga kamu menghakimi sesamamu? Jadi sekali lagi kita di-discourage untuk menghakimi orang lain, tapi kita di-encourage untuk memiliki spiritual discernment.
Paulus katakan orang-orang di Berea lebih baik daripada orang di Tesalonika. Dia bisa membedakan, tapi bukan bermaksud untuk menghakimi. Kemudian ada beberapa ayat yang harus kita baca tentang Yesus sebagai hakim kita. Ibrani 4 ayat 15-16. Itu Diki yang baca. Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Dia. Ibrani 4 ayat 15-16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Oh, 14. Hebrew 4, 15 dan 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tadi sekali lagi kita diingatkan bahwa yang akan menjadi judge itu adalah siapa? Yesus. Yesus. Karena hak itu sudah diserahkan oleh Bapa kepadanya. Ayatnya masih ingat? Ada yang ingat? Yohanes 3. Ada yang tahu? Yohanes 5 ayat 22. 5 ya? Kurang baik. Ayat 22 dan 27. Yohanes berapa ya? 5 ayat 22 dan 27. Ya. Wahyu 19. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan ayat 16. Dan ia memakai, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa,
Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Komen yang jelas dari Ellen White terdapat pada paragraf yang berikutnya. Ya. Tuhan Allah telah menyerahkan kehakiman itu seluruhnya kepada anak. Karena tak dapat disangkal ia adalah Allah yang dinyatakan dalam daging. Allah telah merencanakan supaya raja orang-orang yang menderita sebagai manusia harus menjadi hakim seluruh dunia. Ia yang datang dari istana sorga untuk menyelamatkan manusia dari kematian yang kekal. Ia yang menyerahkan dirinya untuk diadili di depan pengadilan dunia dan menderita kematian di kayu salib yang memalukan. Ia sendirilah yang mengumumkan keputusan terakhir, pahala atau hukuman. Sebagai pembuat hukum dan juru selamat kita, sebagai juru selamat, Kristus layak menjadi hakim kita. Maranatha halaman 341. Itu dicatat ya. Kalau bisa di margin Alkitab saudara tulis Maranatha 341 di samping Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Karena banyak orang tidak mengerti hal ini. Umumnya kalau ditanya siapa hakim ketua yang akan memimpin court proceeding, mereka terus mengatakan Allah Bapa. Tapi ada banyak ayat yang mengatakan sebaliknya, bahwa the presiding judge di court proceeding itu bukan Allah Bapa, tapi Yesus sendiri, karena ia telah mendapat mandat tersebut. Jangan lupa Maranatha 341. Jadi di sini tekankan Yesus yang merupakan lawgiver, dia juga saat yang sama adalah apa? Judge. Tiap sore kami menjemput cucu dari sekolah. Dalam perjalanan kami biasa putar siaran radio, bagus sekali, bukan Advent, bagus sekali khotbah-khotbahnya. Lalu ada ruang tanya jawab. Kadang-kadang ada orang bertanya pertanyaan yang kalau dijawab Advent beda daripada yang mereka berikan sebagai jawabannya. Salah satunya ya ini, judgment ini. Gereja lain mengajarkan judgment, tapi tidak sedalam seperti yang diajarkan oleh Advent. Mereka punya eskatologi agak membingungkan, apalagi dengan teori yang disebut rapture, tribulation, dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya merasa kasihan juga ya, karena mereka tidak mendalami pelajaran Ka'bah, maka dengan sendirinya konsep judgment itu memang mereka missing sama sekali. Baru-baru ini satu pertanyaan datang, kalau orang mati apa yang terjadi kepadanya? Oh, kalau orang mati
dia langsung berada di hadapan Bapa di surga. Kalau dia hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kemudian diterangkan bahwa Yesus akan datang untuk membangkitkan orang mati. Apakah saudara dapat melihat kejanggalan? Kalau orangnya sudah di surga, Nggak perlu lagi kebangkitan. tidak boleh kebangkitan. Itu stasiun radio 107.9. Ada yang bagus-bagus khotbahnya. K-Wave itu. Ya. Itu saya selalu dengar pagi. Apa tuh? 179? 107.9. Apalagi itu Chuck Smith. Nah, itu. Oh, dia ahli di dia sekarang lagi bahas buku Jeremia, pembuangan itu. Jago dia, Old Testament. Tapi ya itu datang kepada doktrin yang saya sudah lama ikuti tiap pagi saya. Bagus itu, iya. Oh, bagus. Dia jam 7:30 khotbahnya. Kalau ruang tanya jawab sore dia. Dia yang mendirikan gereja di Sacramento atau apa itu. Dia pendirinya. Kalau saudara-saudara mau dengar Sekitar jam 3. pengkhotbah Tapi yang pagi itu bagus. yang berbobot Chuck Smith. dengan David Jeremiah, Oh, belum. Itu di TV. Turning Point. Dia juga kadang-kadang diminta khotbah di sini. Kalau David Jeremiah bicaranya kalem, tapi berbobot betul-betul. Cuma bila mana tiba pada doktrin orang mati, doktrin judgment, tapi ada satu dia terangkan begini, karena ditanya judgment itu kapan? Nah, mereka nggak punya kepastian. Kalau kita kan ditanya judgment itu kapan? Nah, kita kan ambil Wahyu pasal 22 ayat 10. Yesus katakan, "Tengoklah, aku datang dengan segera dan Membawa upah upah itu ada padaku." padaku. Jadi waktu Yesus datang sudah ketahuan Yang mana? yang mana dapat Sorry, ini, yang mana dapat itu. Jadi kalau waktu Yesus datang sudah tahu, hukumannya harus apa? Sebelum Sebelum Yesus datang. Di sini mereka kebingungan. saya selalu tiap pagi. Chuck Smith. Tapi kalau kita ikut nasihat Yakobus di sini, apa saja yang orang ajarkan, apa saja orang khotbahkan, kita harus compare dengan apa? Firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Di hari Selasa, planning ahead. Nah, di sini juga kata balance. Baik, untuk saudara ketahui, salah satu kehebatan gereja Advent adanya konsep balance. Balance. Jangan miring ke kiri, miring ke kanan, tapi balance. Nah, sekarang buka di Yakobus 4 ayat 13.
Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Baik. Di bagian pertama tadi, kalau dilihat isinya, siapa yang benar? Jangan pernah berkata, ya pasti besok kita akan ketemu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidup kita. Jadi hendaknya kamu bicara apa? Bahasa Arabnya apa? Ya, Insya Allah. insya Allah. Itu yang benar. Jadi Pak, jangan lupa ya besok kita ketemu. Jawabnya adalah apa? Insya Allah. Apa itu insya Allah? Kalau Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan kehendaki. Ada dokter kita di masa datang yang cukup terkenal. Dia dokter yang berdedikasi, bertahun-tahun lamanya bekerja di Indonesia. Sekarang sudah meninggal, namanya Rasul. Dr. Rasul selalu ikut ini. So doc, we'll see you tomorrow. If God's willing. God's willing. Itu aja. Kenapa? Karena hidup manusia itu sangat uncertain. Tidak ada asuransi yang bisa menjamin besok kita masih Hidup. hidup. Jadi selalu harus kita katakan apa? Insya Allah. Karena hidup kita berapa jauh dari mau menurut Daud? Selangkah saja jauhnya dari kematian. Nah sekarang di sini ada sesuatu yang harus kita pikirkan. Apa salah kita berencana untuk hari depan kita? Tidak. Tidak. Salah. Saya baca huruf tebal hari Selasa paling atas. Bagaimanakah kita menyeimbangkan perencanaan bijaksana untuk masa depan dengan kebutuhan kita untuk hidup setiap hari bagi pengharapan pada kedatangan Kristus yang segera? Kita kan selalu ajarkan Yesus akan datang dengan segera. Tapi kita punya bisnis harus apa? Jalan terus. Jalan terus. Nah, bagaimana kita mencari balance antara bisnis kita yang masih panjang di hari depan dengan kepercayaan bahwa Yesus akan datang dengan segera. Baca lagi ya. Bagaimanakah kita menyeimbangkan perencanaan bijaksana untuk masa depan
dengan kebutuhan kita untuk hidup setiap hari bagi pengharapan pada kedatangan Kristus yang segera. Terus Bagaimanakah kita bisa menghindari jebakan dengan sekedar membangun lumbung yang lebih besar? bagaimana itu? Apa salah kita rencanakan bisnis kita? Di alinea dekat terakhir dia bilang, we have to submit all our plans to God. Jadi enggak juga, wah karena kita nggak tahu kita mau mati ya hidup. Harus ada planning, tapi planningnya itu harus diserahkan kepada Tuhan. Jadi bukan semata-mata untuk mengumpul harta terus itu jadi first priority. Planning untuk masa depan, untuk pendidikan anak-anak itu kan perlu biaya juga. Kalau kita buat priority itu sudah salah. Jadi harus libatkan kepada Tuhan. Saya ingat di buku Lukas 12. ada ajakan untuk apa? Sehubungan dengan kedatangan Tuhan. Lukas katakan apa? Saya kepencet NIV. Lukas berapa? Kalau di New King James mengatakan occupy till I come. Occupy till I come. Katakan occupy till I come. Baik, sementara kita cari, saya coba baca. Keterangan hari Selasa. Yang di atas kan. Di atas tali ini Ya, tampaknya masuk akal. ya betul. Tampaknya masuk akal untuk berencana setahun sebelumnya atau bahkan lebih. Pada umumnya, kesibukan memiliki jangka waktu perencanaan yang pendek, sedang, dan panjang. Masing-masing individu dan keluarga perlu menabung untuk masa depan serta membuat persediaan untuk pengeluaran yang tidak terduga. Di sisi yang lain, kita juga percaya bahwa Yesus akan segera datang. Nah, itu dia. Dan suatu saat nanti semua harta kita akan hangus terbakar. Jadi apa yang harus dibuat? Reserve. Apa yang harus dibuat? Berencanalah seakan-akan Yesus masih lama Nah, akan itu datang. dia.
tetapi hiduplah setiap hari seakan-akan Yesus akan datang besok. Itulah yang sulit untuk dilakukan. Karena kalau di analisa ada orang katakan Advent ini katanya Yesus akan segera datang, tapi pembangunan tak habis-habisnya. Iya. Ya, Makanya. Katanya mau datang cepat, tapi pembangunannya hebat dan tidak habis-habisnya. Jack, ini teori enak dibaca, susah untuk dilakukan. Berencanalah seolah-olah Kristus tidak akan datang sampai bertahun-tahun ke depan. Tapi hiduplah seolah-olah Kristus akan datang besok. Jadi apa yang harus kita lakukan? Coba Her, paragraf terakhir. Yang terpenting daripada membuat rencana kita terlalu pasti, gantinya Anda harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini berarti lebih daripada sekedar menambahkan DV. Pada akhirnya kalimat tentang rencana masa depan kita, itu artinya kita harus menyerahkan semua rencana kita kepada Allah. Kita dapat berdoa, Allah, aku mau mengenal kehendak-Mu. Jika Engkau tidak berkenan kepada rencana ini, tolonglah tunjukkan kepada saya. Kemudian jika rencana kita tidak baik, Allah akan menunjukkan kepada kita selama kita penuh perhatian dan rela memperbaiki rencana kita, atau bahkan mengubahnya secara keseluruhan. It means we should submit all our plans to God. Ini pun membutuhkan apa? Balancing. Jadi kata balance sangat apa? Sangat penting dalam pelajaran hari ini. Baca sekarang Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah akhir hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi kepada kita diingatkan bahwa hidup kita itu seperti apa? uap. Uap. Seperti bunga. Kalau kita buka rice cooker kita, apa yang kelihatan? Uap. Uap. Berapa lama? Seketika saja. Nggak lama, terus apa? Terus siram. Apa yang mau ditekankan di pelajaran hari Rebo? Yang ditekankan adalah the transitory nature of life. Bahwa hidup kita itu sangat apa? Sangat tidak menentu. Apa kata Billy Graham? I never knew that life went by so quickly. Yang dikatakannya itu sangat benar. Tahu-tahu kita sudah umur 71.
Hell, Ya benar. Step to Christ halaman 32. Alinea ke-3. Yang banyak pendengar I Yesus. did not hear dwell upon the shortness. Hari apa? Rebo ya? Yeah. Saya tidak akan Uh-huh. Saya tidak akan beberkan di sini betapa singkat dan tentu hidup ini. Tapi ada satu bahaya yang mengerikan. Suatu bahaya yang tidak begitu dipahami. Menunda-nunda menyerah pada bisikan Roh Allah. Memilih hidup di dalam dosa. Inilah penundaan yang sesungguhnya itu. Apa yang ditekankan di kalimat itu? Tunda-tunda pertobatan. Yang paling berbahaya adalah menunda. Dan memang sifat manusia umumnya suka menunda sampai tiba deadline-nya lalu terlambat. What crucial point is being made here? Di Yakobus 4 ayat 14 kepada kita diingatkan the transitory nature of life, bahwa hidup manusia ini tidak menentu. Hari ini kita sehat, besok tiba-tiba meninggal. Al-Khatib atau Pengkhotbah 2 ayat 15 sampai 19. Baik. Pengkhotbah Pengkhotbah 2 ayat 15 sampai 19. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. baik. Setelah membaca keterangan beberapa hari pelajaran ini, kesimpulan yang saya bisa ambil adalah kalau saya diminta untuk menyimpulkannya,
hidup manusia itu tidak menentu. tidak menentu. Karena hidup manusia itu tidak menentu, yang paling penting harus kita lakukan adalah Periksa diri. apa yang paling penting yang dapat kita lakukan adalah berjaga dan bersedia. Nah, di dalam berjaga dan bersedia ini ada perbincangan. Apakah salah bagi kita untuk berencana? Tidak. Asal Diserahkan kepada Tuhan rencana kita. rencana itu harus selalu diserahkan kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Kalau saudara baca tentang Yesus, apa yang Yesus katakan tentang Yesus? Setiap pagi sebelum melakukan tugas, dia serahkan segala rencananya kepada Tuhan. Kita juga harus berbuat yang sama. Serahkan segala rencana kita kepada Tuhan dan minta supaya Tuhan menuntun kita. Ada statement yang sangat indah di dalam buku Education. Statement itu mengatakan kita harus belajar lebih banyak untuk hidup dalam penurutan kepada hukum Tuhan. Kemudian ada nasihat, lakukanlah pekerjaanmu sebaik mungkin. Tugas yang ada padamu lakukan sebaik mungkin. Kemudian yang berikutnya, setelah katakan always watch the indication of God's providence. Jadi kalau kita berencana bagus, tapi jangan dipaku mati. Maksudnya di dalam berencana itu kita harus berikan peluang bagi Roh Kudus untuk apa? Untuk menuntun jalannya hidup kita. Itu yang disebut God's providence. Kemudian ingat nasihat dari Yakobus, jangan kita terlalu gegabah di dalam berencana. Kita harus selalu katakan God's will. kalau Tuhan kehendak. Including ada 3 pelajaran. Yang pertama, remember life is uncertain. Memang kalau saudara baca Alkitab, coba sebutkan contoh-contoh kiasan-kiasan dipakai penulis Alkitab tentang the transitory nature of life. Kalau Ayub melambangkan seperti apa? Adapun hidup manusia yang dilahirkan dari perempuan seperti apa? Bunga yang mekar di waktu pagi
dan layu. Layu. Layu itu satu bunga. Seperti apa lagi? Uap. Yakobus mengatakan hidup kita seperti Uap. uap. Sudah tahu uap begitu muncul dalam tempo beberapa detik sudah Hilang. tidak kelihatan. Apalagi seperti bunga, seperti uap, lalu seperti apa lagi? Kalau saya baca doanya Hezekiah, masih ingat? Alat tenun hang apa? Yang lari ke sana kini. Nah, karena hidup itu tidak menentu, jadi yang paling penting yang dapat kita lakukan adalah berjaga dan bersedia. Yang kedua, Maintain the balance. ini sangat sulit dalam praktik. Tapi at least teorinya baca. Maintain the balance between prudent planning for the future with our need to live each day in expectation of Christ's imminent coming. Jadi tidak salah kita merencanakan sekolah anak-anak kita, bisnis kita sampai bertahun-tahun. Tetapi harus selalu dibalance, diingatkan kepada kita bahwa Yesus akan datang dengan segera. Dan kita harus bisa strike the balance between the two. Dan itu membutuhkan hikmat yang asalnya dari Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, When the gossip and criticize others, we are, as James revealed, really criticizing the law and the lawgiver. kalau kita menghakimi orang lain, kita sedang menempatkan diri untuk apa? Menghakimi hukum ataupun berhukum. Menghakimi hukum atau pemberi hukum. Jadi kita di-discourage untuk judging others, tapi kita di-encourage untuk mempunyai apa? Spiritual discernment. Spiritual discernment. Oke, sebelum kita pulang, coba buka Lukas 19. Ayat 13. So he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Put this money to work, he said, until I come back. Apa? Put this money to work. Jack, bahasa Indonesia apa?
Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. New King James, do business till I come. Jadi kita tidak dianjurkan untuk tinggalkan semua pekerjaan. Anak-anak tidak disekolahkan lalu kita seperti bertapa di atas gunung. Tidak mungkin. Kita katakan do business till I come. Apa nih do business? Bekerja tiap hari. Karena kalau kamu tidak bekerja seperti orang di mana? Yang ditegur oleh Paulus. Jangan makan. Jangan makan. Mereka katakan Yesus akan datang dengan segera, lalu mereka berhenti apa? Bekerja. Jadi mau makan apa? Paulus bicara sangat keras. Mereka yang tidak bekerja Jangan makan. Jadi bisnis jalan terus, Dek, bengkel jalan terus, Dek. Tapi saat yang sama traktat mengalir terus. Jadi balance. Itu tadi ayat berapa? Lukas 19 ayat 13. Lukas 13. Ini harus dikapel dengan Yakobus tadi. Kadang-kadang kita tanam cengkeh